Diana dari Universitas Terbuka Prodi Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik wawancara mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama Bapak Rizal sebagai pemilik usaha kompos, Pak ya. Izin Pak, di sini saya akan melakukan wawancara. Alasan Bapak memilih usaha kompos ini, Pak? Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Rizal, sebagai pemilik usaha kompos ini. Nah, alasan kita waktu itu tahu lebih kurang hampir 7 tahun yang lewat, awal tahun 2020, alasan utamanya mungkin satu, untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu atau bapak, untuk skala rumah lah, gitu kan. Terus sebenarnya waktu itu selang berapa bulan atau selang sebulan 2 bulan langsung ada pandemi COVID. Terus lanjut ke apa boomingnya tanaman aglonema, tanaman hias waktu itu. Jadi situlah alasan kita lamanya untuk memenuhi penggunanya waktu itu ya, kebutuhan mereka yang kegiatan di sana. Itu alasannya, Pak ya. Selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha ini? Manfaat bagi pelanggan apa bagi kita? Bagi Aku. Kalau manfaatnya mungkin satu dari segi apa ya? Dari segi moral lah. Mungkin ilmu kita tuh tersalurkan kan. Nah, yang kedua pasti manfaatnya kita tidak bisa bohong ya. Mungkin ininya penghasilannya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kan. Itu alhamdulillah bisa mencukupi lah untuk kebutuhan anak sekolah kan. manfaatnya, Pak ya. Selanjutnya dari segi aspek pasar, Pak, ada permintaan pasar, ada harga, volume penjualan, konsumen. Kalau permintaan pasar waktu itu ya yang banyak ya, ada mungkin masih dengan jumlah skala apa ya, skala rumah lah. Nah, kalau untuk skala besar partai besar ya belum sempat gitu kan. Paling skala kebun pernah. Waktu itu. Nah, kalau sekarang mungkin dia menonton ya untuk permintaan pemakai di rumah, kayak rumahan kan. Dari harganya, Pak? Kalau harganya nominalnya, Jual. dari kalau pertama kali kita jual dulu, waktu pertama kali buat kompos 10.000 per kemasan ya. Jadi kemasan itu kita buat waktu itu volume karung beras yang 10 kilo sampai sekarang masih kan. Jadi dulu tuh pertama kali 10.000 dan sekarang terakhir ini kita jual 15.000 karena ada alasan gitu di situ, biaya produksi kan. Biaya produksi kita, terus tenaga kerja, transportasi untuk mengambil bahan baku gitu. Terus dari segi kemasan juga kan ada penambahan modal biayanya. Kedua tuh Pak, pangsa pasar itu dijual di mana, Pak? Di pasar tradisional, eksekutif, domestik, lokal? Kalau kita lebih cenderung ke lokal. Tujuan pemasaran ya? Lokal. Strategi pemasarannya, Pak? Kita waktu itu sampai sekarang lah mungkin ya, pasti pertama kali dari medsos seperti Facebook, WhatsApp. Sekarang masih, tapi kita kadang-kadang kita ini juga di TikTok. Sempat juga. Terus dari
lah dari topis kan, dari pelanggan ke pelanggan, pelanggan ke dalam pelanggan itu kan. Terus selanjutnya SPP itu lokasi usahanya Pak. Lokasi ya. Lokasi usaha. Lokasinya kita dari pertama dulu sebenarnya pindah-pindah karena kita belum pertama dulu benar-benar ada lahan ya. Jadi kita tuh sempat dipinjami lahan tempat kakak kita. Lahan itu. Terus selanjutnya langsung pindah ke sini di belakang rumah ini kan. Tuh. Nah, pas terakhir baru pindah, kebetulan kita alhamdulillah ada rezeki beli lahan belakang tadi. Nah, Bisa dijarakkan berapa Pak? jarak antara satu ke satunya lebih kurang dari pertama sampai terakhir. Misalnya dari jarak itu kan sampai ke toko Pak. Kita Jarak. penjualannya misalnya, Ah. pembuatannya, produksinya. Jarak kilometernya, Mm-mm. jarak dari penjualannya ke tempat produksinya lebih kurang 50 meter lah dijauhkan. 50 meter. 40 sampai 50 lah. 50 sampai 50 meter. Ah. Untuk proses produksi secara sistematis Pak, dari awal sampai kegiatan produksi. Maksudnya anak rangkainya. Jadi kita tuh pertama-tama mengambil bahan baku di sumbernya, yaitu di kandang-kandang peternak hewan sapi. Di situ karena peternak itu sudah banyak, berapa ekor, minimal 10 ekor ke atas dia. Nah, baru kita bisa agak banyak untuk bahan bakunya kan. Situ langsung kita emas di karung goni ukuran 50 kilo. Terus kita muat di waktu pertama kali itu pakai motor atau pakai gerobak pertama kali kan, kita Itu di ngangkutnya bawah kan. ya Pak? Dibawa ke lokasi produksi kan. Terus sampai sekarang alhamdulillah kemarin ada rezeki beli itu Kaisar roda 3 itu sampai sekarang masih berjalan itu. Jadi dari lokasi itu langsung masuk karung, langsung dimuat, langsung ke tempat produksi. Tuh. Terus tuh teknologi yang digunakan tradisional, modern, semi modern. Kalau menurut aku masih apa ya, dari kalau boleh cerita dari awal ya, pertama awal tradisional, terus ada peningkat dikit, ada ide dikit untuk apa penghalusan komposnya ya, bikin dari mesin bor, mesin pompa air. Lanjut ke terakhir kemarin kita buat yang tadi, yang kita wawancara di belakang tadi kan, itu mesin skala agak salah kapasitasnya kan. Itu Kurang lebih masuk ke semi modern. semi modern. Modern. Itu ada untuk labelnya kan ada pakai sinar itu kan. Pas manajemennya, pengelola usahanya Pak dipimpin oleh berapa orang, pegawainya juga ada berapa orang? Kalau untuk pemimpin ya mungkin skala kita masih skala rumahan ya saya sendiri. Untuk tenaganya mungkin 2 orang lah. Pegawainya berarti 2 orang. Struktur organisasi sama saja, step produk. Legalitas itu Pak sertifikat. Kemarin tuh sempat jadi ada kawan yang bantu kan waktu itu kan, mau buatkan untuk uji lab, tapi kita tidak sempat, belum sempat. Jadi sampai sekarang belum sempat itu untuk uji labnya kan, atau sertifikatnya. Sering ada pengen bantu kan, tapi belum, sekarang belum ada, karena kita skala jualnya memang skala untuk pakai di kalangan sendiri lah, kalangan lokal kan. Banyak kan. Bebas pestisida berarti. Bebas. Dampak terhadap masyarakat apa? Dampak positif negatif. Positif negatif. Kalau dari segi positif kita bahas dulu. Alhamdulillah untuk sekitaran kampung kita ini terpenuhi kan untuk kebutuhan rumahannya, ataupun pernah juga kita dipakai di kebun karet kan, pernah juga sawit, tapi ya sebentar atau lama kan. Dampaknya positif. Kalau negatifnya
sampai sekarang ya, alhamdulillah ya. Belum ada. Ah, belum ada. Yang terakhir Pak, dampak positif dan negatif ke lingkungan. Ke lingkungan. Yang terakhir Pak, seperti lingkungan, dampak terhadap lingkungan ya Pak, positif negatif. Dari positifnya mungkin lingkungan untuk sumber bahan baku mungkin terbantu dia ya, terbantu dari kan karena apa kotoran hewan itu kan kalau lagi baru-baru kan fresh dia itu apa amoniaknya tinggi kan, jadi baunya itu sampai ke kendaraan, mungkin terbantu ya kita ambil itu kan. Nah, itu negatifnya kan, positifnya. Kalau negatifnya apa sih ini mungkin adalah sedikit kemarin tuh yang apa ya, dari apa mungkin tergantung ke individunya, mungkin suara-suara pas kita nyacah pas jadi kan, mungkin suara mesinnya dianggapnya apa ya, kan itu pak ya. Ada suara mesin. Suara mesin mungkin kan makanya kita tadi geser ke belakang rencana ya kan, terus untuk apa tempat pengeringan juga kita geser ke belakang. Kita coba nyadari di situ kan, tapi ya karena kita masih skala kecil ya sebenarnya tergantung dari itu yang dengarnya itu. Selama ini aman-aman baik. Aman berarti ya. Iya. Ini Pak yang terakhir, ada nggak, Pak di dalam usaha ini didukung ada bantuan dari koperasi atau didampingi dari apa namanya dinas pertanian misalnya, atau tidak membantu kegiatan ini? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada. Dari pemerintahan kan, dari swasta belum ada. Berarti usaha ini memang berjalan sendiri. Sendiri ya, mandiri. Tidak ada pendampingan Pak ya? Tidak ada. Baiklah Pak, terima kasih. Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.